Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kembali dengan saya, Pendeta Yani Manori, SSC Teologia. Di saat ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kembali dalam firman Tuhan yang akan disampaikan di hari ini bagi kita semua. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan kasih kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, tapi juga dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu. Saat ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kiranya Roh Kudus, roh kebenaran-Mu dapat hadir menguasai kami, menguasai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan seluruh umat Tuhan di mana saja berada yang terus-menerus mengikuti program ini. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan Yesus, umat-Mu akan mengalami kekuatan, umat-Mu akan mengalami sukacita, tapi juga akan ada pertobatan hidup dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan kami daripada si jahat yaitu iblis. Tuhan hadir dan menguasai seluruh kehidupan kami di saat ini. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Namun yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini yaitu terdapat di dalam ayatnya yang ke-24 dan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tema perenungan kita di saat ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia tentang bagaimana kehidupan jemaat di Galatia yang telah hidup dan berpegang kepada Injil Yesus Kristus. Namun kehidupan jemaat pada masa itu mereka masih kembali dalam tradisi dan kebiasaan lama, atau mereka hidup dalam tradisi hukum Taurat dengan menekankan sunat sebagai sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan orang-orang percaya di Galatia yang boleh mereka jalani dalam hidup mereka. Sedangkan dalam kehidupan kekristenan pada masa itu, mereka telah mengalami penebusan, mereka telah mengalami karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada mereka pada masa itu. Rasul Paulus mengirimkan surat ini menasihatkan mereka agar mereka tidak lagi kembali kepada hukum Taurat atau berpegang kepada tradisi-tradisi lama mereka, tetapi mereka harus hidup di dalam keinginan Roh karena Kristus Yesus telah menggenapkan hukum Taurat itu melalui kematian dan kebangkitan. Sehingga hidup lama itu telah beralih ke dalam sebuah hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Roh, hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah memberi kehidupan, yang telah memberi hidup baru bagi umat yang ada di Galatia pada masa itu. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari hidup yang dipimpin oleh Roh? Hal ini kita dapat melihat dalam perenungan kita
di dalam ayat 24 dan ayat 25, yaitu barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Rasul Paulus berbicara tentang apa yang dilakukan oleh jemaat di Galatia, yaitu sejumlah keinginan-keinginan daging. Hal ini telah dilalui melalui peristiwa kematian Yesus Kristus, di mana kematian Yesus Kristus telah membawa segala pergumulan dosa-dosa umat manusia, termasuk jemaat di Galatia. Sehingga keinginan-keinginan daging itu telah membuat Yesus disalibkan. Bahkan hawa nafsu dunia itu boleh ada di tengah-tengah kehidupan manusia, tetapi telah Yesus kerjakan dan menyelesaikan segala perkara-perkara dosa manusia. Sehingga manusia telah terlepas dari segala keinginan duniawi atau hawa nafsu itu. Sehingga hidup di dalam roh itu sendiri. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Orang yang hidup di dalam roh tentunya dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Kehidupan manusia sesungguhnya harus menempatkan roh Allah. Tanpa roh Allah, maka kehidupan manusia tentu tidak akan berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kehidupan manusia yang telah keluar dari persekutuan dengan Allah, Yesus dan Roh Kudus, tentu akan ada di dalam dirinya keinginan-keinginan daging yang telah diungkapkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Jelas sekali di dalam pembacaan ini bahwa keinginan daging itu akan berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang akan dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, bagi gerejanya, tapi juga bagi seluruh kepentingan umat manusia di dunia. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kristus Yesus telah menggenapkan seluruh kehidupan manusia dengan memberi dirinya bagi manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Berarti kehidupan daging itu telah ditinggalkan. Dan kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus itu yang harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Keinginan daging di dalam dunia ini sangat menonjol dalam hidup manusia. Setiap hari dan setiap saat kehidupan kita selalu menonjolkan keinginan-keinginan daging. Kita harus ingat betapa besar kasih Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Yesus bagi kita. Supaya kehidupan kita harus kembali untuk dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Yesus untuk kita melakukan buah-buah kebenaran atau buah roh itu sendiri. Terkadang dalam kehidupan pelayanan, dalam kesaksian Injil Yesus Kristus dalam gereja, dalam hidup bermasyarakat, seringkali kita manusia lebih menonjolkan keinginan hawa nafsu dunia, lebih tinggi dalam kehidupan praktek-praktek hidup, bergereja dan bermasyarakat. Tetapi kita lupa bahwa Kristus Tuhan kita yang hidup, yang telah memberikan kehidupannya bagi kita. Kita harus hidup berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Kita tidak boleh mempertahankan ego kita. Kita tidak boleh mempertahankan prinsip-prinsip hidup kita yang lama. Tetapi hidup yang dipimpin oleh roh, berarti apa yang Kristus pikirkan, apa yang roh nyatakan dalam hidup kita, itu yang harus kita lakukan. Dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, dalam hidup rumah tangga kita, pribadi kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita,
Mari kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti setiap hari kita menjaga hidup kita baik. Supaya di dalam hidup ini mari kita belajar untuk Tuhan menolong, memimpin kita supaya kita berjalan di jalan-jalan yang benar. Tinggalkan kelakuan yang lama, sikap-sikap hidup yang lama, berpikir yang tidak menunjang pelayanan Tuhan, tapi juga melayani masyarakat. Mari kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam segala tugas pelayanan di tengah-tengah hidup pribadi, keluarga, tapi juga dalam hidup bergereja. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dunia sekarang berbagai tantangan yang kita akan hadapi dalam pandemi COVID-19 yang masih terus ada dalam hidup masyarakat. Tetapi marilah kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh, supaya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tantangan, penyakit, masalah apapun yang kita hadapi dalam berbagai dimensi kehidupan kita, jangan kita tinggal dan diam, tapi mari kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah kehidupan yang terus memberi kita kekuatan dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan dan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mari kita kembali supaya kita dipimpin oleh Roh, maka kita berjalan menurut apa yang Kristus mau kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya mari kita hidup terus menerus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil, kita sudah dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sudah mendengar firman, berilah Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami, supaya kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus, melaksanakan amanat gereja-Mu, menjadi berkat di dalam segala kehidupan kami. Arahkanlah perhatian kami, kehidupan kami, supaya kami hidup menurut apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami meninggalkan sikap-sikap hidup kami yang lama, dan kami hidup baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Berkati pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang terus dan menerus mengikuti program Tabura Injil dalam pemberitaan firman Allah, yang terus menjangkau semua umat di mana saja berada. Tuhan memberkati baik orang dewasa, pemuda, pemudi dan anak-anak. Tuhan memberkati semua telinga yang mendengar. Berilah firman-Mu sungguh-sungguh mereka berpegang untuk melangkah dalam kehidupan, dalam perjuangan hidup di bumi ini. Tuhan memberkati kru Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memakai mereka untuk menjadi sarana pemberitaan firman. Tuhan memberkati tim multimedia yang terus memberikan topangan untuk misi Kristus di bumi ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati badan pekerja Klasis Yapen Selatan dengan segala program-program yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat Kristen di mana saja berada. Kiranya sentuhan firman Allah terus menjamah, menjangkau semua umat-Mu, agar banyak jiwa diselamatkan sebelum Engkau datang kembali ya Tuhan. Jikalau jemaat-Mu ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan penyakit mereka, baik pandemi COVID-19 yang terpapar virus corona. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu yang dalam pergumulan dan masalah-masalah hidup dalam dunia, baik secara sosial, politik, ekonomi. Tuhan, Engkau akan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati. Bahkan Tuhan selalu ada di dalam kekurangan-kekurangan mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Jikalau ada yang sakit dalam segala sakit penyakit, tetapi juga sakit secara psikologi, beban-beban mental hidup mereka, Tuhan angkat persoalan-persoalan hidup
dan berilah mereka kelegaan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, seluruh umat Tuhan di mana saja berada, yang tetap setia mendengar, Tuhan memberkati. Para pelayan-pelayan firman yang terus memberitakan firman Allah, Tuhan memberkati mereka, agar misi Kristus di bumi ini tetap dinyatakan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami ini. Biarlah seluruh umat Tuhan dan masyarakat boleh terjamah dengan segala program pemerintah, agar damai sejahtera Shalom boleh dirasakan bagi semua masyarakat. Pemimpin-pemimpin gereja dari tingkat sinode klasis jemaat, Tuhan memberkati. Dan semua jemaat-jemaat GKI di Tanah Papua, secara khusus 43 jemaat klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat Tuhan, para pendeta, guru jemaat, guru Injil, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami, berkati kami sekalian di saat ini. Ampunkanlah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Ikuti terus program pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kiranya seluruh umat Tuhan di mana saja berada boleh tetap diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang terus menerus didengar dari waktu ke waktu. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom.